Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Priska Sunda, NIM 2016-02-694, kelas A16, semester 2, Prodi PPKN. Di sini saya membuat video ini guna untuk memenuhi UAS mata kuliah anti korupsi. Di sini saya akan menyampaikan deklarasi anti korupsi. Pengertian korupsi dikutip dari Say No to Korupsi 2012, karya Juni Cyprian Jahja. Kata korupsi lebih dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, corrumpere. Istilah korupsi dari bahasa Latin corruptius dan dalam bahasa Perancis dan bahasa Belanda corrupti, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Henry Campbell dan Black Directory menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Berhubungan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang serta bertentang dengan hukum secara keliru menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri atau orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI dijelaskan pengertian istilah korup. Kata sifat, korupsi kata benda. Korup adalah buruk, rusak, atau busuk. Artinya korup adalah suka memakai barang, uang yang dipercayai kepada dapat digosok memakai kekuasaan untuk kepentingannya pribadi. Mengkorup adalah berusaha menyelewengkan, menggelapkan atau barang berupa uang milik perusahaan atau negara tempat kerjanya. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan atau sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau mengelapkan uang dan sebagainya. Menurut Kamus Oxford, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan oleh orang yang berwenang. Arti lain korupsi adalah tindak atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak moral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang secara melawan hukum melalui perbuatan memperkayakan dirinya, diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi juga menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara. Apa penyebab korupsi? Mengapa orang lebih memilih menjadi korup daripada jujur? Bagi sebagian orang menjadi korup mungkin cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Untuk menjelaskan perilaku korupsi, ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Berikut teori yang paling umum. Teori Triangle Front-Donald Crazy. Ada 3 penyebab mengapa orang korupsi, yaitu adanya tekanan dari sesuatu yang mereka inginkan, atau ada dari tekanan orang lain. Kesempatan ini sepertinya kayak kedudukan mereka, jabatan mereka, itulah kesempatan mereka untuk bisa melakukan korupsi. Selanjutnya rasionalisasi, di mana mereka bisa melakukan sesuatu korupsi, ada kesempatan. Menurut teori Gone atau Jacques Bolexnes, faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan. Kita tahu bahwa keserakahan itu adalah apa yang
mereka miliki harus mereka miliki. Sedangkan kesempatan, itulah yang saya jelaskan tadi, di mana kesempatan itu adalah mereka memiliki kedudukan atau memiliki jabatan, itulah kesempatan mereka untuk korupsi. Sedangkan kebutuhan, ini adalah memang sesuatu kebiasaan manusia, yaitu kebutuhan. Di mana itu ada kebutuhan, itulah mendorong mereka untuk melakukan korupsi, yaitu kebutuhan mereka. Sedangkan pengungkapan adalah keinginan mereka untuk melakukan korupsi, atau keinginan mereka untuk mendapatkan mengungkapkan keinginan mereka yang harus mereka miliki menjadi mereka harus melakukan korupsi itu. Sedangkan menurut teori Robert Klitgar, korupsi terjadi karena faktor kekuasaan, di mana mereka memiliki suatu kekuasaan, disitulah mereka melakukan korupsi, karena mereka merasa mereka lah punya segalanya, mereka merasa mereka lah yang berkuasa di semuanya. Jadi itulah yang mendorongkan mereka untuk melakukan tindakan korupsi itu. Sedangkan yang kedua monopoli, dan yang ketiga yang tidak terbarengi dengan akuntabilitas mereka. Menurutnya tadi kita telah mengetahui teori-teori daripada korupsi itu. Sekarang kita mengetahui apa dampak korupsi yang akan terjadi. Korupsi adalah hal yang konstan dan masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi berwujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan adat istiadat, tradisi, dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan, pajak, dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum. Pendidikan, akibatnya kualitas hidup serta akses infrastruktur hingga dampak ekonomi, dampak sosial dan masyarakat, dampak birokratis dan pemerintah, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam Pancasila.